Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat semua petani tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, diberi kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ini sekarang di tanggal 8 November 2021, tepat umur 21 hari penanaman cabai. Ini saatnya melakukan pruning atau pangkas pucuk. Di sini saya mau melakukan pruning, dan tunasnya nanti yang dipelihara cuma 2 cabang. Kenapa cuma 2 cabang? Karena di sini saya masih di bawahnya tumpang sari dengan tanaman porang. Mengapa? Karena saya nggak pakai mulsa. Salah satu alasan saya karena di bawahnya ada tanaman porang, jadi saya nggak pakai mulsa. Ini cabai, ini saya tanam cabai rawit hijau yang vigornya identik tinggi. Jadi sekalian buat naungan porang, karena porang juga butuh naungan. Intinya saya di sini mau mereview untuk tunas untuk pemangkasan. Jadi di sini untuk pemangkasan kita hitung dari batangnya. Ini daun pertama yang daun cabang 2 itu 1, 2, 3. Di sini kita lihat batangnya apa, tunasnya. Kalau ini kita pelihara juga tetap nggak bakalan bisa besar, jadi kita ngitungnya bukan dari sini. Di sini ini masih ada kemungkinan bisa besar. Kita lihat dekat. Nah, ini tunas yang ini, kalaupun kita potong di atas ini, tunas ini kemungkinan tidak akan besar. Jadi kita nggak masuk hitungan, ini nggak masuk hitungan. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4. Ini kita pelihara nih. Nah, yang ini kita pelihara. Di sini kita potong. Kalau kita mau ngambil 2 cabang, ini kan 1, 2, 3 kita potong. Ini kita potong. Jadi ini bukan cuman euforia buat apa ya, tutorial cuman dipotong 1 batang aja, enggak. Kita lihat lokasi yang udah saya potong tadi ya. Ini udah kita potong. Ini kawan, segini banyaknya. Di daun tidak ada masalah, tidak ada penyakit, subur. Kita lihat di daun yang kita potong ya, yang udah dipotong. Ya, untuk pruning juga jangan asal pruning, apalagi untuk tanah yang kurang air. Untuk antisipasi agar tidak stres, sebaiknya saat tanah basah atau
air banyak. Contohnya ini 1 2 3, di sini masih, walaupun 4 di sini masih kelihatan kecil, nggak bisa tumbuh besar. Jadi saya ambil yang ini satu, sama di sini satu, karena saya lihat di sini, nah di sini ini tunasnya tidak bisa besar, jadi saya lewatin 1 2 3 4 5 6 potong. Ini di sini juga gitu. Ini tunas pertama, di sini daun kembar 1 2 3 4 5 potong. Ini saya kasih contoh lagi. Di sini 1 2 3 4 5 potong. Kalau ini di sini pun sepertinya masih sudah bisa besar di sini. Jadi ini nanti kita pilih mana yang tunasnya paling besar, karena saya mau ngambil cuma 2 cabang, jadi nanti saya pilih mungkin di 5 hari ke depan, kita pilih mana yang besar, kita pelihara 2. Sebenarnya bisa juga dipelihara 3 4, bisa, karena saya butuh sinar masuk ke tengah gulutan untuk porang, jadi saya cuma ngambil 2 tunas. Ini contoh yang tadi kuning. Ini kan, nah ini 1 2 3. Di sini ini saya mau mengejar yang paling atas, ini 3 dari atas. Untuk yang udah besar ini kan, nah yang ini nanti buat perbandingan, jadi saya ngejar yang 3 ini. Jadi kalau yang di antara 3 ini 2 bagus, ini juga saya buang nanti waktu melakukan perempelan. Nah itu contoh, itu porang di tahun kemarin yang tertinggal. Nih tanaman porangnya kecil-kecil. Biasanya ada kawan juga yang bilang, sayang lah kenapa dipotong, katanya kan. Ya semua itu punya alasan masing-masing, punya cara masing-masing. Soalnya cabai itu kan hitungannya kan di buah itu berada di ketiak batang, jadi semakin banyak ketiak batang semakin banyak jumlah cabai. Biasanya kan yang umum untuk tahun-tahun yang dulu sebelum pruning tenar kan, yang di pruning kan yang di samping-samping ini kan, pelihara yang paling atas ini yang cabang Y. Jadi itu kan jumlahnya itu kan 1 2 4 8 terus gitu kan, kalau nggak salah. Itu kalau kita cuman pelihara yang utama ini, berarti kan ibaratnya kalau kita punya 100 biji, kalau kita pakai pruningan 2 batang itu jadi 200. Itu kalau pemupukannya bisa maksimal, itu bobotnya ibaratnya 1 kilo jadi 2 kilo. Itu kalau pemupukannya maksimal. Kalau tidak ya mungkin cuma naik sekitar dari 1 kilo naik ke setengah kilo gitu kan. Tapi kan lebih mudah intinya di bibit itu kita lebih efisien, lebih sedikit biayanya,
dan lebih banyak hasilnya, walaupun pupuknya juga harus kita tambah untuk pruningannya. Yang tidak di pruning beratnya dosis 1, pupuknya yang udah pruning kita dosis 1,5 atau 2 gitu. Mepet-mepetnya ya 1,5, kalau ini kita kasih 2 gitu kan. Kalau dilihat dari pertumbuhannya sayang, sebenarnya sayang di pruning, tapi semuanya itu emang butuh ilmu kan. Tuh 2, 3, 4, 5 ini masih dipelihara, ini masih potong. Nah yang ini buat sortiran yang paling atas. Jadi 3 ini mana yang pertumbuhannya bagus kita pelihara. Sebenarnya dipelihara 3 juga bisa lebih banyak lagi, karena ini pohon cabai rawit hijau juga vigornya tinggi. Ada kendala di pemanenan juga kalau terlalu tinggi, katanya yang pernah panen itu susah dulu, katanya terlalu tinggi mas. Makanya dengan cara disiasati di pruning itu lebih vigornya lebih pendek, dengan jumlah panenan lebih banyak insya Allah. Ini batang kembar, daun kembar 1, 2, 3 masih kecil, hitungannya 6 lah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 potong, lebih enaknya gitu, hitung daunnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 potong semuanya, itu lebih enaknya lagi untuk penghitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 potong. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 potong, hitungannya kita ngitung daun. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 potong. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 potong, karena ini kan daun kembar kita nggak masuk hitungan sebenarnya. Oke, kita sekalian lihat pertumbuhan bagi kawan yang penasaran apa sih porang. Ini yang udah kita tanam, ini untuk mengejar umbi. Ini contoh porang yang kena panas ekstrim, dia rusak, pada rusak. Tapi insya Allah nanti kalau udah